2000-an itu definisi sukses itu adalah bekerja mapan gitu ya. Baik jadi PNS mungkin ya, bekerja di corporate bisa jadi. Untuk wira swasta itu masih dalam tanda kutip dipandang sebelah mata ya sebelum. Tapi alhamdulillah semakin ke sini kita semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan bahkan hasil survei terakhir kemarin kalau nggak salah 2022 itu ada survei yang cukup memberikan gambaran gitu ya, bahwasannya milenial sekarang itu dan generasi berikutnya itu lebih tertarik untuk menjadi entrepreneur gitu. Lebih tertarik untuk menjadi entrepreneur, dan itu sesuatu yang kabar baik tentunya ya, kabar baik. Nah cuma memang menjadi entrepreneur itu bukan sesuatu yang mudah di awal ya, bukan sesuatu yang mudah. Kemudian perlu ilmu ya, yang digarisbawahi adalah perlu ilmu, bahwasanya entrepreneur itu adalah suatu kompetensi yang bisa dipelajari ya. Jadi jangan berhenti untuk terus belajar, termasuk saya juga terus belajar. Sebelumnya ini ada berapa ini, di partisipan ada 28 orang ya, yang sudah bulat pengen menjadi pengusaha, berapa persen kira-kira, atau seluruhnya bisa mungkin ini ya, ngetik gitu ya, berapa kira-kira bisa punya gambaran gitu. 1, 2, 3, 4 ya, ya, ada yang ngetik lumayan ya, ada berapa ini, 1, 2, 3, udah mulai merintis. Oke, good, sudah mulai merintis. Sudah merintis apa, bisa ditambahkan kalau yang sudah ada usaha, merintis apa bisa ditambahkan? Siapa ini? Lutfia ya, Lutfia Kori. Sudah mulai merintis apa? Bisa diketikkan gitu ya. Bidang crafting, oke. Nanti bisa diobrolkan lebih jauh ya. Tapi so far so good, sudah memulai itu suatu prestasi tersendiri. Baik, rata-rata sudah mulai ya. Kalau sudah mulai eh, sebuah kelebihan tersendiri gitu ya, punya punya komunitas yang sama-sama saling support gitu. Nah, ini apa aktivitas sekarang ya. Jadi kurang lebih kayak ginilah, saya fokus di usaha. Fokus di usaha, terus ya beberapa kegiatan sosial itu ada. Freelance desain grafis, oke, freelance nanti ditingkatkan ya. Tidak hanya freelance, tapi bagaimana punya forum freelance-nya begitu. Jadi bukan dokter, tapi bagaimana punya rumah sakit. Bukan. Nah, itu sebuah proses tentunya. Tapi ini menarik. Jadi ketika kita sudah punya ketekad tekad tujuan, sudah punya eh, tujuan yang jelas, maka kita perlu membuat roadmap ya sebelum masuk ke teknis. Kalau ini saya bilangnya teknis, yaitu relatif gampang bisa dipelajari. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita punya roadmap yang jelas, kemudian kita membuat tahapan-tahapannya, dan bagaimana kita mentahapi proses itu. Gitu. Ya, mentahapi proses itu. Karena memang dalam tahapan itu tidak mudah. Ya, dalam tahapan di awal usaha itu tidaklah mudah. Gitu. Jadi nanti pada saat kuliah pun udah mulai terasa ya. Dulu saya juga merasakan itu gitu.
Jadi ketika akhir akhir perkuliahan itu saya sudah tidak terlalu aktif di kampus karena sebelum lulus sudah punya badan hukum ya, sudah bikin badan hukum. Aktifnya lebih banyak di startup itu ya, yang bikin usaha, dan usahanya IT ya. Jadi nanti adik-adik ya itu akan, manggilnya adik-adik ya, biar, karena memang secara itu mungkin pasnya adik-adik, akan terbentur di skala prioritas. Jadi ketika kita sudah punya yakin kita akan jadi pengusaha, maka siapkan sedini mungkin bagaimana kita menapaki langkah-langkah yang sudah kita buat. Dan itu di dalam perjalanannya tidak mudah, gitu ya. Contoh misalkan ya, waktu dulu di semester, saya lupa semester berapa ya. Tapi pada waktu itu kami berempat, teman sekelas gitu ya, bikin brand usaha. Itu ada kalanya kita harus memilih. Kayak yang terjadi pada saya itu tidak hadir ujian. Karena apa? Mengejar tender project. Gitu. Jadi ujian ini saya nggak masuk. Itu jangan dicontoh ya. Tapi terkadang pilihan itu muncul gitu. Ya, karena saya yakin adalah dosennya itu saya bisa komunikasikan dan saya bisa ujian ulang, maka saya memutuskan untuk tidak masuk ujian karena prioritasnya untuk memenangkan proyek itu pada waktu itu ya. Kemudian di aktivitas-aktivitas kita yang lain, eh, misalkan nih nanti adik-adik itu akan menjumpai, sekarang sih saya berharap berubah ya. Tapi pada waktu itu ketika mendekati kelulusan, yang banyak dibicarakan itu adalah bagaimana mempersiapkan kompetensi ya, memperbanyak kompetensi untuk bisa diterima di perusahaan yang diinginkan. Gitu ya. Jadi bagaimana melewati TOEFL, bagaimana TOEFL-nya baik, bagaimana membuat kurikulum vitae yang baik, bagaimana melakukan wawancara yang baik. Wah, saya pusing itu dengar itu karena itu tidak ada gambaran di saya sama sekali. Ya, yang ya akhirnya apa? Eh, akhirnya adalah saya menjauh dari kerumunan itu, dari kebanyakan mahasiswa pada waktu itu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada Sulbi, harusnya bisa memberikan warna yang lebih, bisa memberikan penguatan yang lebih, bahwasanya kita punya komunitas, kita punya tujuan yang sama untuk menjadi entrepreneur dan bisa saling menguatkan. Ini penting ya, ini penting. Karena kalau eh, tidak dilakukan itu, kita tidak punya environment yang baik untuk support kita. Terkadang memang rasa ingin menyerah itu ada. Ya, harapannya dengan itu tidak terjadi. Baik, itu sebagai pengantar dulu, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik. Jadi saling menguatkan dalam memulai ini. Karena tadi memasuki bisnis itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, saya sampaikan bukan sesuatu yang mudah. Saya punya datanya, nanti saya sampaikan. Baik, ini amanah dari panitia, menyampaikan judulnya adalah customer segment dan target market. Ini sekilas saya, dan uh, saya biasanya begini, ketika memulai sesuatu biasanya berangkat dari why. Kenapa sih kita membuat customer segment? Kenapa sih kita membuat target market? Jadi ketika kita tahu why-nya, kita akan lebih bersemangat gitu ya. Nah, adik-adik kalau belum pernah baca buku, ada buku yang bagus karya Simon Sinek, itu judulnya Start with Why. Jadi kenapa kita memulai sesuatu, why-nya harus dapat dulu, harus kokoh dulu. Karena dalam mengarungi itu yang kita cita-citakan, itu banyak tantangan. Nah, semakin besar why kita, semakin kokoh why kita, maka kita akan bisa mengalahkan tantangan itu dengan lebih mudah. Ya, why gitu ya. Nah, kalau kita sebagai seorang muslim gitu ya, why-nya itu sudah jelas sebenarnya. Ya, yaitu apa? Niat gitu, niat.
kita sering buka apa ya, kitab-kitab gitu ya, atau tulisan-tulisan ulama itu biasanya bab satu itu dimulai daripada niat gitu. Kalau hafalnya misalkan yang paling simpel tentang eh, hadis arba'in, yang hadisnya ada sekitar 44 ya dikira. Itu bab pertama juga masalah niat ya. Inamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa fama kana hijratuhu dan seterusnya ya. Ini sesuatu yang kalau kita bisa menghayati itu dengan baik, maka harusnya usaha itu lebih mudah. Ya, dengan niat yang kokoh itu usaha lebih mudah, gitu ya. Dan nanti di level berikutnya, bekerja dengan giat itu adalah bagian daripada ibadah dan itu clear sekali hadisnya itu ada. Ya, kadang kan kita berpikir kerja kita itu desainer, kerja kita itu startup apa gitu, tidak ada terkait langsung misalkan ustadz atau misalkan lembaga filantropi. Kalau itu kan korelasinya dekat membantu langsung orang. Enggak, ini hadisnya konteksnya umum. Ya, hadisnya panjang, intinya begini, barang siapa yang keluar dari rumah dengan niatan ingin membantu orang tuanya yang mungkin sudah sepuh gitu ya, atau pengen membiayai keluarganya atau bahkan dirinya sendiri agar terhindar dari meminta-minta, maka itu adalah fisabilillah. Hadisnya begitu ya. Jadi harapannya punya why yang kuat ya, why yang kuat. Kenapa kita memulai usaha gitu ya? Kalau di hadisnya itu terkait dengan hijrah ya, terkait dengan hijrah. Ketika sudah memulai dengan niat yang kokoh, maka hijrah jarak Mekah Madinah itu berapa? Sekitar 400-an lebih ya, 400-an lebih dan itu jalan. Dan kebayangkan eh, apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika niat itu sudah bulat, yaitu dilakukan gitu ya. Dan mungkin yang kalau teman-teman pengen usaha, kita ambil contohnya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu siapa? Pengusaha sukses, didikan Rasul. Beliau ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu apa yang dibawa? Nggak ada. Padahal pengusaha, semuanya ditinggal. Keluarga ditinggal, hasil bisnis, aset ditinggal, hasil bisnis ditinggal, semuanya. Di Madinah memulai dari nol. Tapi karena sudah punya kompetensi, memulai dari nol itu bukan sesuatu yang susah. Dan hasil survei di kita juga mengatakan begitu. Artinya ketika niat sudah bulat, apapun dilakukan. Termasuk hijrah, mulai dari nol lagi itu dilakukan. Saya pengen sengaja memberi titik tekan di sini. Bahwasanya ketika teman-teman pengen menjadi pengusaha, maka kuatkan niatnya. Pastikan niat itu tidak melenceng dan dalam prosesnya merupakan bagian daripada ibadah. Karena prosesnya panjang. Mungkin waktu kita di awal akan habis di sana. Gitu. Sayang sekali kalau niatnya nggak benar, dan sayang sekali kalau proses yang kita jalani sehari-hari itu bukan menjadi bagian daripada ibadah. Itu ya, sebelum masuk ini mungkin untuk semuanya, termasuk saya sendiri juga mengingatkan bagaimana bahwasanya niat dan kegiatan kita berentrepreneur itu pastikan untuk menjadi ibadah. Baik, itu tentang why. Ya, saya senantiasa menyuguhkan why di awal. Dan kalau kita ngomongin tentang customer segment, ya, kita ngomongin tentang why customer segment. Kenapa sih customer segment perlu dibuat? Nah, ini yang saya buat rada simpel begitu ya. Intinya begini. Jadi customer segment itu adalah hal yang sangat fundamental ya. Hal yang sangat fundamental dalam menentukan target market. Jadi korelasinya dari customer segment nanti menuju pada target market. Mana sih yang akan kita pilih gitu ya. Ketika kita salah, ya, salah melakukan customer segment, maka tidak akan efektif. Ya, tidak akan efektif. Di mana? Di semua kegiatan perusahaan. Mulai dari marketing, kemudian di produksi, di keuangan, di SDM itu tidak akan efektif. Ya.
Jika itu terus terjadi, maka ya tinggal nunggu waktu aja akan gulung tikar. Tapi jika terjadi sebaliknya, kita memilih dengan cara yang tepat, maka efektif dan efisien itu akan terjadi. Kemudian terjadi apa? Perusahaan kita insya Allah akan profit, ya, bertumbuh dan profit, ya, insya Allah begitu. Tadi alasan globalnya, ini alasan detailnya ya. Tadi customer segment ini target market. Kenapa? Dengan tahu target market yang tepat, maka kita akan menentukan strategi yang tepat. Ya, strategi dan taktik, ya, strategi dan taktik. Jadi tanpa strategi yang tepat, taktik yang banyak tidak akan maksimal. Atau sebaliknya, strategi tepat tanpa taktik yang bisa dilakukan dengan baik juga tidak akan maksimal. Kemudian yang kedua, fokus alokasi sumber daya. Ya, tidak hanya pemasaran, tapi fokus alokasi sumber daya. Kita sudah tahu nih market kita sini, ya udah fokus aja ke situ. Ya, itu poinnya. Faktor kunci mengalahkan pesaing. Jadi adik-adik, ketika kita bisnis ya dalam satu file itu ladang atau target market yang kita pilih ya dalam satu target market dan itu bertumbuh, maka mustahil tidak menemukan kompetitor. Mustahil tidak menemukan kompetitor. Atau bahkan kita masuk sudah ada kompetitornya di target market yang kita pilih. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita memenangkan persaingan. Ya. Kalau hanya sekedar memulai validasi, mungkin oke gitu ya. Tapi setelah berjalan, untuk bisa bertahan dalam waktu yang lama, itu maka memenangkan persaingan itu adalah sebuah keharusan. Ya. Salah satu cara untuk memenangkan persaingan adalah target marketnya harus jelas terlebih dahulu. Ya. Karena tadi kalau kita belum jelas, kita susah untuk fokus. Ketika kita susah untuk fokus, terkadang strategi kita nggak dalam, aksi kita nggak dalam. Ketika tidak dalam dan tidak fokus, maka akan sangat sulit mengalahkan kompetitor. Ya. Kemudian membantu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan konsumen. Ketika kita fokus kepada target market yang kita pilih ya, kita bisa memenuhi ekspektasi dari customer. Kita pengen ngapa? Oh pengen begini, oh pengen begitu. Kenapa? Karena kita fokus aja ke situ, nggak kemana-mana. Gitu. Ya. Kemudian meningkatkan daya saing produk, ini terkait ya, produk kita jadi lebih berkualitas karena kita fokus di sana. Kemudian lebih dalam mengenal customer. Ya. Ketika customer kita juga nggak terlalu banyak, ya, terbatas, itu kita bisa lebih tajam lagi kenal customer. Bahkan sampai kenal karakternya, bahkan sampai kenal hobinya, bahkan sampai kenal behaviornya, kebiasaan-kebiasaannya apa. Dan selanjutnya ketika kita sudah mengenal itu, kita akan lebih mudah dalam ekspansi pasar. Ya, ekspansi pasar karena kita punya datanya ya, kita punya datanya. Jadi ekspansi pasar bagaimana, ke siapa itu kita jelas. Kemudian biaya marketing kita lebih murah. Iya, kenapa? Karena target kita jelas. Gitu. Sebar brosur, misalkan sebar brosur ya, sebar brosur target kita berapa? 100 gitu. Kita sebarnya nggak banyak, cukup 200, bisa jadi 100 jadi closing. Nah, kalau nggak, ini nggak jelas nih kemana-mana. Brosurnya banyak, tingkat konversi rendah, repeat order rendah, repot. Jadi nggak efektif. Nah, ini menarik ya. Jadi adik-adik, ini surveinya di Amerika memang, kalau di kita tebakan saya malah lebih tinggi. Gitu ya. 50% perusahaannya tutup di usia 2 tahun. 2 tahun loh. Jadi yang bisa bertahan sampai usia 2 tahun itu cuma 50%. Yang bisa bertahan di usia 5 tahun itu 80%, cuma 20%. Ya. Jadi 80%-nya tutup. Hanya berkisar 4% yang bertahan di tahun ke-10. Ya. Sekitar 4% aja. Gitu. Tapi kabar baiknya, ya, menariknya, yang pernah berhasil menjalankan usaha, ya, artinya berhasil ya dia di tahun ke 10 ya, itu bukan bukan tahun ke-10 ini bukan tahun, bukan harga mati ya, bahkan banyak yang lebih dari tahun itu.
Ya, ketika dia berhasil itu apa? Berhasil itu ya sudah bisa punya fondasi ya, fondasinya sudah ada gitu ya, fondasi bisnis itu sudah kokoh, itu sudah dijalankan sama yang lain timnya itu eh, di mana sebagai startup, sebagai pemilik awal, sebagai founder itu biasanya kalau sudah ini dia sudah punya waktu lebih. Ya, waktu lebih artinya dia sudah punya waktu yang lebih longgar. Mau digunakan untuk apa? Biasanya nih, biasanya. Terkadang itu bikin bisnis yang kedua, bikin bisnis yang ketiga. Nah, menariknya itu 80% berhasil. Gitu. Jadi ketika kita pernah berhasil membuat bisnis dengan segala sistemnya, dengan segala fondasinya. Terus kita membuat bisnis yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Kita membuat 10 bisnis, maka tingkat keberhasilannya adalah 80%. 8 diantaranya berhasil. Menarik sekali statistik ini. Cuma memang itu tidak mudah. Karena apa? Peluangnya di sini 4%. Ini hasil survei 4% aja. Nah, saya berharap dengan adanya Sulbi ini bisa mengantarkan kita masuk menjadi 4% ini, sehingga kita bisa masuk ke bisnis-bisnis yang berikut. Ya. Menarik nggak kira-kira itu? Mengantarkan ke 4%. Ya. Baik, kenapa mereka gagal gitu ya? Kenapa mereka gagal? Ya, ini 80% sampai tahun kelima ya. Cuma tahun kelima saja. Kenapa? Ternyata alasan mereka gagal itu adalah ini. Knowledge market itu sebanyak 42%. Ini artinya apa? Artinya dia tidak ada target market yang jelas, gitu ya. Kalaupun ada, tidak ada validasi, gitu. Sehingga apa? Dia fail, dia gagal. Gagal mengenali marketnya. Dan ini biasanya teman-teman adik-adik mahasiswa nih, punten nih saya sampaikan. Jadi adik-adik mahasiswa itu kadang ya, memulai bisnis itu mulainya dari mana? Dari produk, gitu. Mulai bisnis itu dari produk, ya. Dari produk-produk. Sorry. Ya. Sementara bisnis itu mulainya harusnya dari mana? Dari market. Kebalik gitu teman-teman itu. Teman-teman terutama adik-adik mahasiswa ya. Bukan dari produk, tapi dari mana? Dari market. Jadi gini loh, banyak kan ya. Saya juga ngalamin sih waktu itu. Jadi dengan kompetensinya yang lebih, dia bisa membuat produk yang lebih ya. Bisa membuat produk yang lebih bagus bahkan belum ada di pasar bisa jadi. Tapi pertanyaannya adalah apakah produk itu sudah dibutuhkan sama pasar? Gitu. Apakah pasar itu mau membayar produk itu? Gitu. Dan kebanyakan itu tidak. Gitu. Kebanyakan itu tidak. Kenapa? Karena dia menggunakan ekspektasi pribadi bahwasanya dia punya kemampuan untuk mengkreat sebuah produk yang nilainya luar biasa. Gitu. Dia tidak berangkat daripada problem market itu apa, kebutuhan market itu apa, tapi dia berangkat dari pribadi atau dari hasil riset yang tidak berbasis daripada market. Nah, ketika itu terjadi, maka kebanyakan adalah produknya bagus, iya, tapi tidak laku, gitu ya. Atau mungkin mendahului zaman. Kita belum butuh, ya, teknologi kita atau masyarakat kita, pasar kita belum sampai ke sana. Jadi balik lagi, kita harus memastikan adanya market ya yang membutuhkan produk kita atau membutuhkan solusi kita ya divalidasi market itu. Sehingga apa? Sehingga bisnis itu tidak berhenti di tahun kedua, tahun kelima. Kenapa? Karena marketnya ada dan membutuhkan. Gitu. Ya, itu yang harus kita pastikan dan ini putar saya memberikan penekanan ke sini ya teman-teman adik-adik mahasiswa itu kebanyakan di situ. Dia punya produk bagus tapi nggak bisa menjual. Ya iya memang marketnya belum ada yang butuh. Gitu.
Nomor dua, run off outcave dan lain-lain itu next lah, bisa dibahas sama yang lainnya. Kita fokus dulu ke non-need market. Non-need market ini masalahnya adalah pertama itu di bagian marketing, dan marketing itu paling paling awal itu mulai dari riset market, dan hasil daripada riset market itu yang di awal itu adalah tentang uh, customer segment dan target market. Gitu. Customer segment dan target market. Baik, masih ada waktu 20 menit ya untuk menjelaskan. Nanti selanjutnya komunikasi. Jadi ini kita perlu breakdown permasalahan ini. Adik-adik tentu dari sisi sains tidak diragukan lagi. Silahkan diperdalam non-need market itu apa, dan silahkan dicari solusinya. Non-need market. Balik ke sini, bahwasannya tadi tentang why ya. Kenapa sih target market dan customer segment itu penting? Jadi jawabannya simpelnya ya, kalau itu tidak dilakukan, maka kemungkinan bisnis kita bangkrut, tidak bertahan. That's simpelnya gitu. Kita buat simplicity aja. Bisnis kita nggak bertahan lama, bangkrut. Gitu. Kemudian definisi ya, definisi why-nya tadi, jadi silahkan dipertajam. Kemudian definisi customer segment adalah pengelompokan customer sesuai dengan parameter-parameter yang disepakati. Jadi dikelompok-kelompokkan. Ya. Parameternya apa? Ada demografi, geografi, perilaku, psikografi, firmografi. Firmografi ini yang mungkin jarang didengar ya. Kalau yang ini sudah jelas ya, demografi, geografi, perilaku, ini behavior, kemudian psikografi. Ini ada buku bagus tentang perilaku behavior customer behavior ya, kalau mau cari silahkan dicari. Customer behavior untuk perilaku. Yang sering atau jarang didengar itu firmografi. Firmografi itu apa? Firmografi itu customer segment berdasarkan kerjaan. Jadi berdasarkan pekerjaan ya, berdasarkan pekerjaan dan penghasilan. Itu dipetakan. Jadi simpelnya begini, kemampuan bayar seseorang itu kan berbeda-beda gitu. Dan ketika memiliki kemampuan bayar atau level yang berbeda, tentu memerlukan pendekatan yang berbeda gitu ya. Melakukan pendekatan yang berbeda. Contoh yang agak ekstrim begitu ya. Di depan kampus itu suka ada pasar pasar kaget ya, pasar kaget. Pernah nggak nemu di situ yang jualan uh, mobil, brosur mobil gitu? Pernah nggak? Ada yang nemu nggak? Belum, Mbak. Ada? Eh, enggak sih, Pak, kayaknya, Pak. Belum pernah ketemu. Nggak ada ya, nggak ada. Kenapa? Karena itu bukan target market daripada penjual mobil. Itu mobil secara umum. Ya. Kalau kita spesifikkan lagi, adakah yang jualan BMW di sana? Itu sampai kata bisa terbang juga kakak ada kali ya. Kenapa? Karena dia bukan target marketnya, gitu ya. Dia bukan target marketnya. Jadi komunikasi itu harus kepada target market, marketing itu harus kepada target market. Kalau enggak ngapain ngabis-ngabisin waktu, habis-ngabisin cost dan seterusnya. Kenapa? Bukan target marketnya, bukan customer segmennya, gitu ya. Jadi demografi, geografi itu detail ya. Ini silahkan di breakdown sendiri ya. Mulai dari kalau misalkan demografi itu juga perlu detailkan laki-laki atau perempuan, usianya berapa, itu perlakuannya berbeda-beda, gitu ya. Karena apa? Memiliki kecondongan, memiliki kecenderungan orang-orang dengan usia tertentu, dengan ciri-ciri tertentu itu memiliki kebiasaan yang berbeda, dan kita perlu pendekatan dengan cara yang sesuai dengan habit mereka, gitu ya. Kemudian target market itu apa? Target market itu kalau kita sudah bikin ini pelevelan gitu ya. Sorry, ini tadi pelevelan.
Berdasar apa? Banyak ini. Kemudian target market itu apa sih? Target market itu kita memilih ya, kita memilih mana yang akan kita bidik. Misalkan ini nih yang kita arsir, ini yang kita bidik. Ya udah, kita akan fokus di sini. Gitu ya. Simpelnya begitu. Ntar ini adalah customer segment, ini adalah target market gitu. Ya. Eh, Klasifikasinya berdasar apa? Banyak variabelnya. Ya silahkan dipilih dengan pendekatan bisnis yang mendekati target bisnis atau bisnisnya masing-masing. Ya rencana bisnis atau bisnis existingnya masing-masing. Gitu. Karena memang apa berbeda-beda. Banyak sekali faktornya kalau kita membahas ini tentu 1 jam jelas nggak akan selesai. Nah ini menurut Philip Kotler, kalau orang marketing harusnya tahu ya Philip Kotler itu siapa. Segmentasi sebagai proses pembagian pasar kayak tadi ya, mirip lah ya. Cuma parameternya kalau di Philip Kotler itu ada 6 marketing mix. Ini konsepnya lama ya, tapi sampai sekarang dan mungkin sampai kapanpun ini akan terjadi. Hanya memang ketika IT sudah masuk, ini masuk ke physical evidence, itu lingkungan. Bagaimana lingkungan berpengaruh atau dipengaruhi oleh teknologi. Ya, produk, flash, price, promotion, price. Itu silakan dipelajari dengan detail. Ya, marketing. Apa sih fungsinya? Fungsinya jelas ya. Jadi customer segment merupakan suatu proses yang menjadikan landasan untuk memilih target. Jadi kalau fungsinya customer segment setelah diklasifikasi ini fungsinya. Kemudian target market kita milih mana yang kita pilih, gitu ya. Nah, setelah kita memilih di level ini, maka segala aktivitas kita akan fokus ke sini. Mulai dari create produk, delivery produk, marketingnya sendiri akan fokus ke situ. Bagaimana mendeliver? Mendeliver ini marketing ya. Produk atau service ini produknya kepada target market ya, pada target market yang sudah dipilih dengan cara yang efektif dan efisien. Gitu. Jadi kalau misalkan nyebarin brosur 10 gitu ya, kalau bisa 5-nya closing kenapa enggak gitu. Jadi nyebarin 10, 5-nya beli. Gitu. Itu luar biasa, itu target marketnya sangat maksimal, optimal sekali. Kemudian how? Nah, ini bagaimana? Nah, yang jelas lakukan riset awal ya, riset dulu sebelum itu lakukan riset ya, lakukan riset untuk mendapatkan lingkungan customer ya, mulai dari market capital, market share, kompetitor. Ini kalau yang sebagian masih asing dengan istilahnya, nanti silahkan dicari, silahkan di googling, definisi-definisi saya itu sudah ada banyak. Kalau perlu slide-nya nanti saya share ke panitia gitu ya. Jadi sekali lagi waktunya karena terbatas ya, saya tidak akan menjelaskan detail tentang market capital, market share, market kompetitor. Itu silahkan dilakukan riset lebih dalam. Itu kenapa? Karena pentingnya customer segment ini. Kalau kita salah menentukan, kita ya tadi nggak akan bertahan lama. Ya. Jadi market capital itu simpelnya begini, market capital berapa sih nilai dari bisnis yang akan kita masukin gitu ya. Kemudian market share itu adalah kita kira-kira bisa dapat berapa persen dari sana. Nah itu nilai nominalnya sudah kita bisa prediksikan seberapa besar gitu. Ya. Kemudian kompetitornya siapa di target yang akan kita masukin. Bisakah kita mengalahkan kompetitor itu? Gitu. Karena pada saat kita masuk, wis oke lah, kita bicara tentang customer segment, kita bicara tentang target market. Tapi ketika kita pengen bertumbuh, kita pengen bertahan lama, maka kita tidak bisa menafikan kompetitor. Ya, kita tidak bisa menafikan kompetitor. Karena persaingan itu akan selalu ada. Apalagi kalau target marketnya itu basah, maksudnya basah itu adalah besar, kemudian pemainnya belum banyak, itu hampir pasti komputer akan datang ke sana. Kemudian market dalam posisi growth atau maksimal mature. Nah ini rada panjang ya, tapi saya pengen sedikit jelaskan di sini. Yang atasnya nanti silahkan dicari sendiri ya. Itu sedikit pengantar tadi.
Market yang dimasukin itu pertama harus ada pasarnya, yang kedua pasarnya harus bertumbuh, kompetisinya sehat, tidak tergantung tinggi ya, tidak tinggi ketergantungannya pada regulasi. Maksudnya apa? Ketika peraturan berubah, bisnis kita ikut berdampak yang luar biasa itu jangan. Di minimalis yang uh, tergantung pada regulasi. Kecuali Anda sudah besar dan Anda ikut berkontribusi menentukan regulasi, ya kalau itu malah kalau perlu dibuat yang begitu. Tapi ketika kita memulai, maka hal yang mustahil kita terlibat dalam membuat regulasi. Maka dihindarin. Nah, tadi ya yang saya pengen tekankan adalah pada kurva growth atau mature ya, dan pastikan tidak decline. Jadi gini, sebuah industri, sebuah produk itu pasti memiliki sebuah industri itu pasti ditopang sama sebuah produk ya, baik produknya itu service ataupun produk fisik atau jasa ya. Pasti ada produknya. Dan produk itu memiliki kurva ya, memiliki kurva. Ini kurva dari sebuah produk. Jadi ada birth, kemudian growth, mature, dan decline. Nah, yang pengen saya garis bawahi adalah ketika Anda masuk ke sebuah target market, ke sebuah failed business, maka pastikan dia ada di level ini, growth dan mature. Ya, jadi jangan yang baru lahir atau yang decline. Gitu. Kenapa? Karena baru lahir itu biasanya cost marketingnya besar. Kecuali Anda siap dengan itu, silahkan. Kemudian decline itu sudah mau turun, ya sudah mau sunset industri bisnisnya, jasanya. Nah, kalau teorinya ya nanti harus inovasi untuk melahirkan produk baru ya, tapi kita yang pertama ke di sini. Nah, ciri-ciri yang turun nanti bisa dilihat lah ya. Nanti silahkan dilihat aja. Tapi pastikan ya, turun itu semua kompetitor juga turun. Kalau kita yang turun, kompetitornya enggak, berarti ada yang salah di internal kita, bukan permasalahan kompetitor. Oke, saya punya waktu 7 menit lagi untuk menyampaikan ini. Saya percepat ya. Bagaimana caranya pilih target market yang bisa memberikan profit besar, ya, berkesinambungan dan kita bisa mudah memenangkan kompetitor. Ini kata simpelnya. Tapi ketika menjalaninya tidaklah mudah. Gitu ya. Bagaimana kita bisa memiliki target market yang memiliki profit besar. Ngomong-ngomong tentang profit besar, maka kita harus tahu tentang HPP, ya. Kita harus tahu tentang HPP, harga pokok produksi atau kalau di bahasa itu COGS, cost of good sold, silahkan dicari ya, apa itu APP, apa itu COGS. Kemudian kita harus tahu tentang BEP, break even point. Berapa BEP-nya? Karena ini apa? Ini adalah langkah-langkah untuk mencapai profit gitu ya. Langkah-langkah untuk mencapai profit. Kalau satu, ini dua, maka baru tiga profit. Jadi profit itu bisa dilalui dari sini. Kalau kita nggak tahu BEP, ya kita susah ngomongin profit. Gitu. Kalau kita pengen ngomongin BEP, maka kita harus ngomongin HPP. Dan terkadang HPP aja kita banyak yang salah untuk membuat gitu, sehingga bilangnya profit tapi sebenarnya nggak profit. Itu banyak teman-teman yang mulai gitu. Jadi setelah kita profit yang berkesinambungan. Nah, ini ada materi lagi ya, berbeda ya. Nanti bagaimana kita membuat bisnis yang jangka panjang itu tentu materinya berbeda dengan yang sekarang. Sementara nanti sambil jalan ya, tapi kuncinya di sini ya. Dan memenangkan persaingan. Artinya apa? Kompetensi kita lebih tinggi daripada kompetensi kompetitor. Artinya kita tahu kompetitornya siapa, kompetensinya berapa. Kita bisa memastikan kompetensi kita di atasnya kompetitor. Ini perlu waktu, tapi mudah-mudahan punya gambaran. Nah, ketika kita memulai ya, target market, maka ada 4 yang bisa kita masukin. Yang pertama adalah masuk ke market yang sudah ada. Yang kedua, meresegmen market yang sudah ada dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, meresegmen market dengan bermain yang lebih spesifik atau lebih nice. Kemudian masuk ke market yang benar-benar baru.
Saran saya berdasarkan pengalaman adalah masuklah ke nomor 2 atau nomor 3 gitu ya. Kalau nomor 1 itu eh, apa ya, perang harga, nggak menarik ya, perang harga. Jadi biasanya ini adalah kebutuhan pokok begitu gitu ya, sembako. Jadi profitnya kecil. Nah, kemudian yang kedua, nah inilah market yang mudah dengan biaya yang lebih rendah. Artinya kita harus tahu HPP-nya umum itu berapa. Kita harus bisa menekan HPP kita. Dengan cara apa? Banyak ya. Misalkan kita ada teknologi baru atau kita bisa mengefektif dan mengefisienkan production cost. Itu bisa kita membuat HPP lebih rendah. Gitu. Atau yang ketiga, eh, membuat niche yang lebih spesifik. Misal saya masuk ke sini, jadi hanya fokus di seragam anak menengah ke atas. Ya seragam itu kan banyak ya, nanti ada contohnya. Kemudian yang empat, masuk ke market yang benar baru. Ini nggak cocok untuk kita sebagai pemula. Karena apa? Ini perlu modal yang besar. Gitu ya, perlu modal yang besar. Kenapa? Karena banyak melakukan R&D, Research and Development. Kecuali kalau dana Anda tidak terbatas, mangga masuk ke nomor 4. Tapi kalau ini terbatas, saya sarankan ini dihindari. Gitu ya. Pilihlah nomor 1 dan nomor nomor 2 dan nomor 3. Gitu. Tentu ketika ini didalami banyak maknanya ya, tapi sebagai informasi di awal, mudah-mudahan ada gambaran. Contoh ya, contoh field ya. Tadi ini yang nomor 3 ya, yang saya lakukan. Field yang lebih spesifik ya, atau niche. Main di seragam gitu ya, main di fashion. Fashion itu ada banyak, ada daily, ada event, ada uniform. Misalkan mau klasifikasi lain juga mungkin ada. Kita breakdown aja, kita fokus ke uniform. Uniform ternyata ada event corporate school gitu ya. Oke, kita fokusnya ke school. Ternyata school itu ada public school, ada private school gitu. Dan private school pun juga ternyata kita bagi lagi gitu. Ada yang menengah, middle atau middle up gitu ya. Ada ini, kalau kita ngambil private school juga terbagi-bagi. Ada yang pendapatannya rendah, men, rendah ke menengah, menengah ke atas dan atas. Kita mau main yang mana? Gitu ya. Kalau saya mainnya di sini. Jadi ketika kita memilih target market, ya itu tentu ada konsekuensinya, ya tentu ada konsekuensi ke belakang-belakangnya. Gitu. Termasuk dalam memilih target market, kita harus memperhatikan faktor repeatnya, seberapa besar dia repeat, besarkah, kecilkah, menengah, tinggi, atau bahkan nggak repeat. Gitu. Kenapa repeat order ini ya? Silahkan nanti dibahas. Jadi kita perlu memperhatikan faktor repeat order untuk menentukan target market. Ini benefit daripada repeat order, saya lewatin, baca sendiri. Benefitnya adalah ya, secara umum ini benefit atau benefit customer segment ya, benefit customer segment dan target market. Perusahaan akan berkomunikasi dengan cara yang tepat dengan target market yang dipilih. Ya. Kata kunci yang lain silahkan pelajari user persona dan buyer persona. Untuk apa? Untuk memperdalam target market dan customer segment. Membuat efektif dan efisien perusahaan. Jadi kalau perusahaan sudah efektif dan efisien, maka kemungkinan besar adalah profitnya tinggi. Kan itu yang kita cari gitu ya. Bisnis apa sih yang dicari? Ya profit yang tinggi, nggak ada yang lain. Kalau nggak mau profit ya jadi yayasan aja atau jangan berbisnis kan. Punya standar target market dari yang umum ke yang detail. Jadi ketika kita punya target market yang jelas, itu kita punya standar target market yang jelas banget. Gitu. Misal nih, BMW. BMW itu kalau tadi saya bilang yang agak ekstrim kan nggak ada orang jualan BMW di pasar kaget. Itu kenapa? Karena itu jelas bukan target marketnya BMW. Habis ngabisin waktu aja tuh.
Bahkan BMW itu begini, ketika jualan Anda masuk ke showroomnya BMW atau lihat pamerannya BMW, salesnya itu tanya mobil pertama kali Anda apa? Belum punya mobil, itu bukan target marketnya BMW. Entry level, pemilik pertama mobil yang biasanya mobil entry level, kelas-kelasnya Avanza, Innova atau yang di bawahnya, ya mungkin Ayla atau apa. Itu mobil-mobil entry level yang awal. Jadi BMW itu target marketnya adalah sudah punya mobil sebelumnya. Dia pengen upgrade mobil, nah, itu ada peluangnya masuk ke BMW. Tapi kalau mobil pertama udah dicoret itu dari BMW. Ketika ada customer dia belum punya mobil, udah tinggalin aja, bahasanya begitu. Dia akan cari pada customer yang sudah punya mobil pertama. Kenapa? Biar efektif. Coba bayangin kalau misalkan ada 10 sales, ada 10 yang datang semuanya belum punya mobil dan itu dilayani, berapa kosnya, berapa waktu yang dihabiskan, berapa biayanya. Tapi kalau target marketnya jelas, dia bisa langsung melakukan. Kalau di saya misalkan, kita membuat target market, jumlah siswanya berapa, SPP-nya berapa, anggarannya berapa, itu detail. Sehingga kalau dia tidak masuk ini, ya sudah coret, kita pergi ke yang lain, yang menjadi target market. Sehingga apa? Akan menuju pada efektif dan efisien. Baik, itu pengantarnya. Mudah-mudahan bisa pemicu untuk diskusi. Ya, hal yang penting adalah ketika sudah tahu, segera dimulai. Ya. Terlalu dalam menghitung, apalagi resiko yang hitung berpotensi untuk tidak memulai. Nah, ini teman-teman kalau misalkan kelamaan ya nggak mulai-mulai. Selamat memulai dan ingat kegagalan merupakan satu jalur menuju keberhasilan. Jadi menuju keberhasilan itu ada jalur yang tidak berhasil, yang belum berhasil. Bukan dua arah yang berbeda, tapi satu arah. Ya, baik begitu. Sudah tepat waktunya kayaknya ya. Saya dicatat sampai 9.50. Oh, lebih 2 menit, mohon maaf. Bangga, saya balikin ke moderator, mungkin ada diskusi. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif untuk materinya yang sangat menarik ya teman-teman ya. eh Ya walaupun tadi kata Pak Arif terlalu singkat ya untuk waktunya, mungkin teman-teman sekarang bisa kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya boleh silakan raise hand dan bisa langsung menyampaikan ya. Kalau teman-teman yang nggak bisa on mic bisa sampaikan di kolom chat. Yuk teman-teman yang mau bertanya, mangga. Oke, baik. Pertama ada Faza. Boleh Faza. eh ya izin mau tanya soal apa namanya yang marketing itu ya. Eh, Yang apa? Sorry. Mau ini nanya ini Pak apa namanya? Kan saya kan ingin apa namanya berkecimpungan di apa namanya bisnis apa namanya di desain grafis gitu ya. Dulu sebelumnya pernah kayak ngejalanin apa coba kecil-kecilan di waktu zaman corona kemarin ya sama UMKM di sekitar perumahan gitu. Cuma sekarang udah nggak lanjut lagi karena apa sempet fokus kuliah dulu. Cuman kepikiran pengen lanjut kuliah lanjut bisnis lagi apa di saat-saat kuliah gini. Cuman pas saya lihat ini Pak eh, apa namanya saya ngelihat di kampus itu kayak target market atau segmennya itu agak kurang kelihatan gitu ya apa saya mau coba jualan di bidang desain grafis gitu cuman kadang saya bingung juga kan misalnya mau kadang kebutuhan mahasiswa itu kan nggak terlalu butuh desain grafis maksudnya secara yang saya lihat itu ya maksudnya kebanyakan pada kayak jualan makanan gitu ya kalau mahasiswa gitu sama yang kedua itu saya mau coba eh, kecimpringan di bisnis desain grafis cuman waktu pas saya tonton video-video tentang apa orang-orang yang ngebahas bisnis itu kan rata-rata pada eh, bahas produknya itu kayak ada yang tentang minuman, tentang makanan atau produk-produk yang sifatnya itu produk ya Pak. Misalnya kalau yang kayak jasa desain grafis itu saya agak apa namanya jarang banget melihat yang ada orang ngebahas dari
desain grafis dari segi bisnis, karena rata-rata orang yang kerja sebagai desainer grafis itu kan dia kayak bahasanya kerjanya sebagai kayak semacam karyawan gitu ya, maksudnya kayak eh, nggak apa namanya, bahasanya mungkin kayak nggak independen, maksudnya nggak punya bisnis sendiri gitu. Itu makanya saya agak susah juga sih nyari contoh supaya saya bisa apa namanya pengen mulai bisnis di bidang desain grafis gitu. Itu kira-kira gimana ya Pak? Terima Oke, kasih. oke. Yang pertama ya terkait sama bisnis di kampus. Jadi tadi saya tekankan kembali bahwasanya bisnis itu dimulainya adalah dari market ya, bukan dari kacamata kita, bukan dari kompetensi kita. Jadi kalau mau di kampus, ya silahkan dianalisa market kampus itu apa. Gitu. Kalau misalkan nih kampus itu ya ternyata kampus itu tidak membutuhkan banyak jasa desain grafis, ya jangan maksakan kita untuk jualan desain grafis di kampus. Gitu. Kita perlu mencari di mana sih desain grafis ini banyak dibutuhkan. Gitu. Dan sekarang mah mudah banget dengan adanya teknologi digital, bahkan ada kelompoknya, ada freelance grup-grup yang memang fokus ke desain. Gitu. Ya, silahkan dicari, di breakdown gitu. Banyak kok gitu. Ya, jadi pola pikirnya adalah market itu membutuhkan apa. Jangan dibalik, kita punya apa gitu ya. Jadi ketika kita mulainya adalah market itu perlu apa, maka kita akan mencari atau riset market bahwasanya sebenarnya yang dibutuhkan apa sih? Oh ini, saya punya enggak? Kalau saya enggak punya secara kompetensi, ya enggak masalah gitu. Kita bisa pakai jasa orang lain untuk menghasilkan kompetensi, untuk menghasilkan produknya. Gitu. Misalkan nih, nggak tahu ya dulu ada aram-aram kampus, sekarang masih ada enggak ya waktu awal-awal itu untuk untuk yang kuliah pagi-pagi itu kadang belum sarapan gitu ya. Warung makan juga belum punya, dia jual aram-aram kampus nih dan itu laku gitu. Kenapa? Karena kebutuhannya itu untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang masuk pagi. Gitu. Kalau ditawarin perlu desainer enggak? Ya enggak perlu lah. Orang perlunya makan di pagi, Pak. Gitu. Jadi pola pikirnya adalah dimulai dari kebutuhan customer. Nah, kalau kita sudah punya kompetensi di desainer, maka kita harus cari marketnya di mana. Oh, ternyata tidak di kampus. Ya udah, jangan dipaksakan dijual di kampus. Percuma, ngabis-ngabisin energi, ngabis-ngabisin kos. Cari pasarnya itu di mana. Ada, pasti ada. Ya. Yang kedua terkait dengan masa depan kalau misalkan desainer biasanya kerja, jangan salah. Jadi banyak perusahaan desain yang besar, gitu perusahaan desain. Fokus ke perusahaan desain. Di Indonesia juga, memang Indonesia belum belum se, belum marketnya belum sebesar Eropa dan Amerika ketika memandang desain itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Masih kurang. Tapi dengan teknologi kayak gini kan nggak ada salahnya kita membuat perusahaan di sini marketnya di luar. Dan itu banyak. Gitu. Banyak di Indonesia yang sudah mulai begitu. Ya, artinya cost-nya nggak terlalu besar, tapi dia dapat target market yang mampu membayar besar. Gitu. Itu menarik kayak gitu. Ya, silahkan diekspor. Target mana, negara mana, gitu. Ya, itu banyak kok. Mulai mungkin kalau di awal-awal mulai dari freelance dulu, me- 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 mendapatkan target market yang kita tuju di luar-luar itu banyak. Alumni-alumni banyak kok yang fokus ke sana. Ada yang jadi programmer, ada yang jadi desainer. Marketnya mana? Luar. Gitu. Jadi dia nggak kerja, jadi dia kan dia bisa bikin perusahaan ketika udah banyak, dia bisa hire yang lain dan seterusnya. Jadi jangan dibatasin pola-pola mindset kita hanya di lingkungan kita aja. Itu di kita perluas, kita bawa ke level internasional, itu banyak yang gitu ya. Mudah-mudahan tambah bingung. Kalau tambah bingung nanti kan nyari-nyari, ada usaha. Gitu. Baik, Mangga, ada lagi kah? Oke, cukup ya Mas Faza.
Tadi ada Humam yang resen. Gimana Humam? Oh, enggak. Apa jadi bertanya Mas Humam? Enggak, itu tadi udah ditanyain sama Bang Faza. Oke. Oke, buat teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya? Oke, boleh dari D3 Sistem Informasi, Mas Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung aja Pak, izin bertanya. Jika saya kan sebelumnya sering-sering ya ikut kayak pelatihan bisnis ataupun suka nonton-nonton kontennya, pada akhirnya kayak terlatih untuk membaca target market gitu. Dan juga saya pernah mendengar tuh dari cara segmenting target market yang tadi psikografis, geografis dan lain sebagainya, katanya itu sudah tidak tidak relevan dengan saat ini gitu. Sekarang itu cukup dengan membaca behaviornya saja gitu. Karena kadang psikografisnya beda, geografisnya beda, tapi punya behavior yang sama, pada akhirnya kita bisa menargetkan hal itu gitu. Pun saya di kuliah kadang suka membaca nih, mahasiswa ternyata punya masalah ini, punya kebutuhan ini dan lain-lain gitu. Cuman mungkin ini juga ya itu pertanyaan pertama gitu, terhadap pemikiran target segmenting itu hanya cukup dengan behavior saja, itu bagaimana? Lalu yang kedua, agar kita lebih memulai eksekusi itu gimana Pak? Di tengah keterbatasan gitu. Misal entah itu modal yang kurang, akses yang minim, ataupun hal-hal yang bisa menjadi penghambat untuk memulai. Mungkin segitu. Baik. Terima kasih. Tadi menarik ya pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana tentang target market yang para variabel lain tidak diperlukan, cukup di behavior. Ya. Balik lagi ke field yang akan dimasukin apa? Target market yang akan dimasukin apa? Gitu ya. Kalau saya masih tetap pakai yang tadi, hanya mungkin prosentasenya yang berbeda-beda. Gitu. Kalau kita target marketnya online, dengan adanya behavior itu dalam tanda kutip bisa mewakili. Ya, kalau hanya online ya. Kemudian beli selesai begitu ya. Behavior bisa bisa mewakili gitu. Kalau hanya online dan tadi target marketnya jual selesai gitu ya. Tapi kalau kita bilang misalkan target market kita tidak hanya online, kita perlu memperhatikan faktor lain. Demografi misalkan. Tidak bisa sesimpel itu. Misalkan kita bikin kebijakan promo free delivery karena behavior kita sama gitu ya. Harga produknya berapa? 200.000 free delivery. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngirim ke Papua atau ke Sulawesi ya, yang ongkos kirimnya itu hampir 200.000 gitu. Ya. Jadi untuk Indonesia itu ada beberapa wilayah yang ongkos kirimnya itu mahal. Apalagi kalau di luar negeri gitu. Kirimnya kita ke luar negeri. Kenapa? Kesamaan behavior. Behaviornya apa? Memiliki hobi yang sama. Kemudian kita pukul rata harganya segini, nggak bisa. Gitu. Ya, karena apa? Faktor lain terkait geografi. Kita akan menghitung namanya ongkos kirim. Kita akan menghitung adanya budaya di daerah-daerah itu. Gitu. Jadi kalau behavior aja menurut saya tidak bisa mewakili. Mungkin behaviornya prioritas atau skala yang tinggi bisa untuk bisnis-bisnis tertentu, tapi di yang lain tetap harus mempertimbangkan itu. Itu ya. Terkait sama apa kayak tadi. Ya. Behaviornya sama, tapi kemampuan bayarnya berbeda. Ini juga repot. Gitu. Jadi masing-masing itu memiliki. Jadi gini, customer itu adalah nanti endingnya adalah dia mampu membayar dan idealnya mampu repeat order gitu. Dan ini diperlukan adanya kemampuan bayar. Dan kemampuan bayar itu punten tidak selesai ketika hanya didekati dengan behavior. Gitu. Karena ada orang yang behaviornya itu hacks, gaya hidupnya tinggi, tapi kemampuan bayarnya kecil, itu ada banyak.
Jadi menurut saya tidak bisa didekati dengan cukup behavior. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ketika kita sudah mulai, bagaimana kita sudah ada keinginan bagaimana segera memulai dengan segala keterbatasan, ya dimulai saja. Dimulai saja. Jadi memang ketika memulai kita di level mungkin baru mahasiswa atau lulus, iya keterbatasan iya. Karena apa? Karena kita dari nol, dari usia belajar bertahap gitu ya. Dan ketika memulai di level itu akan jauh lebih susah. Kenapa? Karena tadi koneksi belum terbangun, modal terbatas. Kalau modal saya pikir itu bukan faktor utama, bisa diakalin ya, karena modal itu bukan faktor prioritas. Kompetensi belum bagus ya. Kemudian networking juga belum. Tapi ketika Anda terus menunda-nunda ini, ya kompetensi kita nggak segera naik. Tapi ketika kita memulai, maka kita dipaksa untuk menaikkan kompetensi kita. Jadi misalkan nih, ketika kita sudah memulai dan kita harus memaksimalkan kompetensi kita, memaksa kompetensi kita untuk naik, nanti di usia tertentu kita sudah pada level kompetensi yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata. Dan itu keuntungan. Gitu. Jadi segera aja dimulai dengan segala keterbatasan. Iya, caranya ya Anda harus tadi membuat skala prioritas. Bahkan kalau tadi saya cerita, saya itu nggak masuk ujian gara-gara ngejar project gitu. Nggak masuk ujian. Yang lain bicara tentang bagaimana membuat kurikulum vitae yang baik untuk melamar, pusing saya cari tempat yang lain. Contoh yang lain, saya sudah yakin ketika saya lulus itu saya kan wira swasta gitu ya. Ada pernah ujian itu satu mata pelajaran di mana soal ujiannya itu susah gitu. Yang lain pada ngeluh, saya mah santai aja. Sama-sama ya sama-sama nggak bisa, tapi nyantai gitu karena fokus kita bukan di sana, bukan mendapatkan nilai besar kemudian kemudian nanti masuk kerja dengan syarat nilai besar atau mungkin jadi dosen atau apa. Karena goalnya udah jadi wira swasta. Jadi itu tidak terlalu berpengaruh banyak terhadap kompetensi yang kita perlukan di wira swasta. Gitu ya. Jadi saran berikutnya adalah belajar tentang time management. Bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan baik, dengan efektif. Bagaimana kita bisa memilah-milah kepada kegiatan-kegiatan kita yang menuju kepada cita-cita kita. Ya, yang bukan cita-cita kita dipinggirkan dulu, disisihkan dulu. Memang nggak enak sih, yang lain mungkin bisa jadi punya waktu santai, ngobrol-ngobrol, atau mungkin sore punya waktu futsal. Ya kitanya baca buku, kitanya mencoba sesuatu. Ya memang tantangannya di sana. Ya, tapi tadi ya, balik lagi dengan niat yang kuat, itu insya Allah bisa dihadapi. Ya, gitu ya. Ada lagi kah? Mungkin cukup sedikit cerita. Tadi di sini agak gelap, sekarang udah cerah. Mungkin karena jawaban Bapak yang mencerahkan. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Banyak. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanif dan Pak Arif untuk jawabannya. Mungkin dari tadi Kak Arista ada yang mau bertanya? Mungkin Ya, terakhir. Pak. Ya, Oke. saya mau bertanya, Pak. Ini Pak terkait masyarakat 5.0 gitu, di mana sekarang tuh udah masuk pada zaman yang kita menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir dan kita yang lahir pada industri 4.0 dan kita berinovasi dari industri yang sudah ada. Di mana juga tujuan dari 5.0 ini juga membuat kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan berkelanjutan, atau dapat diartikan sebagai konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, efektivitas manusia dan kemajuan secara teknologi begitu ya Pak. Nah, tapi Pak, saya mau menyinggung terkait yang nomor 4, poin nomor 4 yang masuk ke market yang benar-benar baru, itu Pak. Di mana kalau misalkan kita tuh punya suatu ide gitu, tapi terkait inovasi teknologi baru tapi gap industri masyarakatnya ini terkait konsep berkelanjutan juga masih minim gitu.
ibaratnya seperti yang Bapak tadi bilang, seperti mendahului zaman gitu ya Pak. Nah, sebaiknya jika kita benar-benar ingin terjun di industri tersebut, apa kita perlu sebaiknya kita perlu aja bertahap secara perlahan lakuin apa yang kita bisa saat ini seperti mengedukasi masyarakat dan bangun koneksi, ibaratnya membuat jaring dulu sehingga pada suatu saat ada opportunity kita sudah siap, atau konsep ini tuh terdengar sangat idealis ya Pak untuk diwujudkan. Nah, mungkin itu aja Pak pertanyaan saya. Baik. Ini sering ya teman-teman begitu ya. Jadi terutama pasarnya belum siap, kita edukasi gitu ya. Nanti kalau sudah siap kita masuk. Ini menurut saya bahasanya terlalu meninabubukan kita. Jadi terlalu naif kalau di bisnisnya. Jadi ketika yang terjadi adalah ketika pasar sudah siap, maka kompetitor dengan capital yang jauh lebih besar akan masuk. Itu yang terjadi di dunia bisnis. Jadi saran saya adalah ketika itu belum siap dan kecuali mungkin ya cuma nunggu setahun atau berapa bulan itu silahkan. Tapi kalau sampai bertahun-tahun kita menunggu itu, momen itu terjadi kelamaan. Dan begitu sudah masuk, pasarnya siap, biasanya nih yang punya capital besar akan masuk juga. Pertanyaannya, sanggupkah kita melawan kompetitor yang masuk dengan capital yang jauh lebih besar? Belum tentu kan? Belum tentu. Jadi saran saya, nggak usah ditunggu, nggak usah terlalu idealis. Gitu. Karena tadi, bisnis itu, capital itu cukup banyak berpengaruh, memberikan pengaruh yang besar. Gitu. Contoh tadi ya, nomor 4 yang disinggung. Kalau nomor 1, market yang belum siap dengan inovasi, itu tadi kita punya berapa napas kita bisa bertahan. Karena apa? Belum memberikan profit di awal. Dan apakah itu akan yakin memberikan profit? Belum tentu juga. Dan ketika sudah datang waktunya memberikan profit, apakah kita akan jadi pemenang? Belum tentu juga. Jadi ketidakpastiannya banyak. Gitu. Jadi saran saya sih, yang sudah siap aja marketnya digarap. Ketika market itu nanti tumbuh dan kita masih punya kesempatan, silahkan dimaksimalkan lagi. Jadi jangan ditunggu market itu datang, kelamaan. Kecuali Anda sudah punya bisnis yang lain yang bisa menunggu itu, oke. Saya ada teman yang bisnisnya itu sudah existing jalan, dia membuat bisnis yang lain, itu riset market. Marketnya belum siap, oke dia tunggu tahun berikutnya. Belum siap lagi, dia tunggu tahun berikutnya. Itu nggak masalah gitu. Belum siap, dia tunggu tahun berikutnya gitu. Sampai mungkin tahun ketiga atau keempat dia baru rilis. Gitu. Tapi nggak masalah, karena dia ada bisnis utama yang menopang kehidupan dan keluarganya. Tapi kalau itu kita jadikan sebagai bisnis yang utama, yang kita geluti, kita tunda-tunda berdasarkan kesiapan market, itu kelamaan. Gitu. Apalagi yang sudah punya keluarga gitu ya, anak istri atau anak suami gitu, perlu kehidupan untuk menjalankan kehidupan itu berjalan. Gitu. Jadi bisnis boleh naik turun, tapi keluarga jangan dikorbankan, dan maksudnya diri kita pribadi harus dalam tanda kutip harus tetap kaya. Gitu. Ya, mudah-mudahan tambah bingung. Jadi seperti big effort tapi minim impact gitu ya Pak ya? Iya betul. Dan ketika itu sudah datang waktunya, bisa jadi yang lain yang menikmati gitu loh. Oh iya iya. Gitu ya. Karena Pak, mereka lebih siap infrastruktur dan permodalan. Kecuali tadi Anda siap dengan modalnya besar, mangga aja. Kalau enggak, saya sarankan ganti. Oh iya iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Baik, terima kasih Kak Arista dan Pak Arif untuk jawabannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya teman-teman ya, karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin terima kasih banyak kepada Pak Arif Budiono atas materinya yang sangat luar biasa. Kami juga ada
sertifikat Pak, mungkin untuk operator bisa ditampilkan. Oke Pak Arif, berikut sertifikat dari kami Pak Panitia untuk ucapan terima kasih sudah menyampaikan materi kepada kami semua. Mohon diterima ya Pak. Baik. Mungkin dari Pak Arif ada closing statement Pak, 1-2 kata Pak. Baik, intinya ketika kita sudah membulatkan tekad, landasi dengan niat yang kuat, sehingga rintangan harusnya bisa dikalahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif. Oh ya teman-teman, kita ada dokumentasi sebentar ya. Teman-teman yang mau join boleh silakan menyalakan kameranya. Mungkin buat teman-teman panitia dan operator bisa dibantu ya untuk mengcapture gambarnya. Ya teman-teman, ditunggu yang mau join. Oke, mungkin udah ya. Mungkin untuk kakak panitia dan operator bisa dibantu ya. Untuk sesi dokumentasi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Pak Arif. Untuk selanjutnya bisa mengambil sesi bebas Pak. Sama-sama, baik. Kalau nggak ada, saya izin ya. Udah beres Oh ya? iya Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk materi satunya teman-teman ya. Selanjutnya akan ada pembacaan kelompok mentoring bisnis yang tadi sudah di-spill sama Pak Faisal mungkin ya, yang terkait ada kelompok mentoring bisnis ya. Jadi teman-teman akan dibagi menjadi beberapa squad atau kelompok gitu ya. Mungkin bisa di next. Oke, untuk squad pertama ada Muhammad Nuaim Zain, Ahmad Hatta Sasongko, Fazza Fauzan Azima, Muhammad Raihan Fahrifi, Versa Syahputra, Farah Nadia Putri, dan Agis Ladera Putri Rinaldi. Untuk skuad kedua ada Muhammad Fadlan Al-Fatah, Muhammad Raga Devara, Al-Gifran Sutardi, Asro Ahmad Mubarak, Fakhran Al-Ansari, Nisrina Dinaima, dan Cut Siti Sarah Miliza. Kemudian skuad ketiga ada Muh Ihsan Fahmi, Ardian Rizky Ayatullah, Muhammad Sidkul Aziz, Muhammad Hanif Suryana, Nuha Nurul Haya, Warid Saifir Dausi, dan Humam Fatin Hanifa. Skuad keempat ada Muhammad Pascal Dewantara, Muhammad Hisham Al-Farisi, Dimas Bayu Maulana, Ilham Tri Ahmadi, Alifia Balkis, Arista Widiani, Aura, dan Raihan Anjani.